Bro, gini, Oke. gue lagi iseng-iseng mau bikin podcast Aja. sesuai dengan mimpi kita di Australia. Ini kan mimpi, waduh, ini mimpi kita nih Iya, jadi seorang influencer lah. iya kan, menjadi seorang content creator dan influencer. Nah, jadi gini, nih boleh nggak gue rekam? Jadi gue nelfon-nelfon temen gue gitu, karena kan lagi corona nih, kita nggak bisa ketemu. Mm-mm. Nah, ini gue rekam-rekam ya, gue telepon aja orang-orang gitu. Nah, lu Ini lu orang podcastnya mau ngap lu orang pertama yang gue telepon, bro. aja. Aduh, gue malu aja. Aduh, gila ya. Habis pusing dong lu Lu, mau lu ngapain? lagi ada angin apaan pengen bikin beginian anjir? Gak pusing aja gua. Ngapain ya? Orang pada di rumah. Podcast anjir. Ini mimpi. Iya kan? Mimpi di Brisbane anjir. Jadi content creator. Content creator aja, nyoba-nyoba aja. Ya kan nggak harus laku kan? Iya, yang penting ada dulu ya. Ada Kan yang dulu. penting ada motivasi. Motivasi, bukan Iya, kamera. bukan kamera, motivasi, Bro. Nomor satu tuh motivasi, Bukan kamera ya. bukan kamera. Lu Aduh, itu belum epic udah banget sih dulu motivasi. tuh 2016 ya, anjir dimaki-maki orang. Lu sendiri tapi dengerin podcast gak sih? Ya enggak juga sih, cuma tahu-tahuan aja Tahu podcast taunya ada di mana podcast? Spotify gitu nggak? Spotify. Tapi lu sendiri Podcast nggak dengerin? gue nggak dengerin sih. Oh, Gue tahu podcast paling apa itu paling yang di YouTube juga podcastnya Deddy Kobuser. oh iya itu podcast di videoin. Iya, kalau podcast gitu paling di Spotify, terus nanti ya gitu, gitu doang sih dari Spotify yang biasa gue denger. Gue ngeliat simpelnya aja sih kayak ya udah lu nggak usah pakai kamera, nggak usah apa, udah tinggal bacot aja gitu kan. Yang penting kan apa yang lo omongin tersampaikan ke orang. Anjay, asik nggak? Ya aja gue. Gokil gue. Gimana nih lo, apa corona Apanya nih? terdampak nggak kehidupan sehari-hari lo? Kalau sehari-hari sih dampak bukan yang gue bikin kesel terus corona ini sih kesempatan gue mencari kerja balik ke Singapura. Wah, Singapura lockdown bro. Itu gue beberapa gue udah beberapa bulan belakangan tuh sempat masih ini kan masih suka apply kerjaan Hmm. ke Singapura, dan ada beberapa yang udah mulai interested pas tahu gue di Indonesia. Wah, ribet ngurusnya langsung. Iya. Ada juga tuh temen gue yang Iya, kayak gitu tuh. Terus banyak juga dipecat sekarang men. di Singapura. Bukan di Indo, di Indo. Oh iya, iya, gue dan ini sih kan gue juga mulai ketar-ketir karena kerjaan gue sekarang kan juga bukan permanent staff kan. Oh, oh. Gue kontrak staff. Nah, beberapa dari kemarin tuh udah ada satu dua lah yang emang kontraknya habis karena lagi kayak gini, ujung-ujung nggak diperpanjang Oh iya tuh, aduh. gitu. Untungnya sih kalau gue sih masih masih ada project yang gue kerjain, jadi masih jalan terus kontrak gue. Cuma ya itu insecurity aja di sisi guanya. Iya sih. Ya, serba salah sih. Perusahaannya juga pasti kesusahan untuk ngebayar kan, makanya dia PHK. Kalau normal-normal aja sih nggak mungkin PHK juga kan. Itu karena kan sekarang kan kayak kan gue kayak lagi kayak gini project juga nggak banyak. Iya. Terus ya mau gimana, apa project nggak banyak, ada beberapa project jadi harus ke delay segala macam. Iya. Lu oil and gas ya? Apa mining sih perusahaan lu? Apa Perusahaan lu oil and gas atau mining sih, lupa gue. oil and gas ininya.
Oil and gas. Apa vendor instrumen untuk oil and gas. Oh, buset, oil and gas aja terdampak corona ya. Iya, hanya itu gue yang gue rasain sih itu sih security. Walaupun maksudnya gue sekarang masih kerja ya, cuma kan gue nggak tahu nih ke depannya gimana karena ya itu gue kan Iya. kontrak staff. Tahun depan gimana gitu kan? Iya, tahun depan gimana. Lo Terus di ya Singapura lanjut nggak tahu juga kan? itu, dan kalau gue mau lagi apa lagi apa lagi gencar-gencarnya gue pengen apply ke Singapura ya jadi kehambat juga gara-gara ini karena kebetulan kemarin beberapa kali gue apply terus sempat dihubungin terus kayak dan di Singapura juga lagi lockdown gitu jadi gue nggak bisa ke sana untuk apa dan terus saya juga di Singapura juga karena lagi gini karena COVID gini kan di Singapura juga banyak yang kena ya maksudnya pekerjaan jadi eh requirement-nya tuh mereka harus mempekerjakan Singaporean dulu baru bisa meng-hire foreigner. Betul. Jadi prioritas. Jadi apa gua jadi makin sulit lah. Ya, lu jadi cadangan lah istilahnya gitu. Prioritas Iya, buat jadi warga kemarin negara Singapura. jadi kemarin ada satu gitu yang nge-approach gua di LinkedIn dia bilang pas gua baca-baca berita juga emang gitu sekarang kayak untuk semua employer di Singapura tuh kayak diwajibkan sekarang at least 28 hari ngepost pekerjaan tuh hanya untuk Singaporean NPR gitu. Buset. Sampai 28 hari ke atas misalnya masih belum dapat, baru ini position boleh di open for foreigner. Gitu. Ya, karena mereka juga ekonominya kena banget kan, jadi mereka ngebantu warga negaranya dulu. Itu dia. Padahal di sana pekerja banyak foreigner loh. Banyak. Iya, bukan cuma Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Australia, New Zealand kan. Iya, nah itu dampaknya. Itu jadi bingung. Iya, ini corona ini emang bahaya banget ya. Tapi lu sadar gak sih di corona ini banyak perubahan bro? Perubahan dalam orang-orang tuh jadi kayak mereinvent diri mereka gitu sih ya di pergaulan gue sih. Yang tadinya apa jadi gimana gitu. Yang tadinya karyawan malah bikin usaha ini frozen food yang gitu-gitu loh kayak menemukan new opportunities. Benar banyak sih sekarang temen gue juga yang mulai ya gitu jualan-jualan banyak kalau di lingkungan gue lah ya itu lebih banyak yang mulai nyoba-nyoba jualan makanan food gitu yang open PO bikin salah satunya apa tuh peach gum yang kemarin kan lagi viral tuh ikut-ikutan ada yang bikin apa open PO buat peach gum lah. Tapi ada juga bro yang bukan new opportunities, ada yang memang kena PHK jadi harus jualan pak. Iya, ada juga sih. Itu sih apa ya kena PHK ada beberapa temen gue yang ini bro yang kasihan tuh ini cuti tanpa dibayar unpaid leave. Tapi nggak di PHK. Nggak di PHK, coba lu juga bisa apa? Iya juga. Tadi pak nggak ada penghasilan. Nah itu temen gue adalah yang ya gue kadang-kadang gue sama bini kan kadang-kadang ya suka bantu lah kayak ada temen jualan apa gue beli. Bini lu kan dokter kan? Bini lu dokter apa? Dokter gigi ya? Iya, masih jalan. Bisa praktek emang dokter gigi? Masih jalan. Bahaya juga tuh pak. Virusnya di mulut bukan? Itu dia. Lebih bahaya lagi kan sebenarnya. Cuma ya kalau alam sih. Gimana harus kerja juga. Iya, kerja juga takut, ada yang di PHK, ada yang masih dipekerjakan tapi nggak dibayar, dicutiin. Iya, makanya yang ada disyukurin aja sih. Iya, syukurin. Ada yang kerjanya 50-50, Pak. Dibayarnya juga 50-50. Iya, jadi masuknya setengah. Jadi masuknya kayak cuma 3 hari gitu. Iya. Tapi dibayar. Sendiri gimana, bro? Saya kebetulan udah fokus berwirausaha, Pak. Oh iya?
Udah. Terus udah dari itu keluar, udah nggak jadi bawahan Pak HT. Gak usah disebut dong di podcast ini. Oh gak usah iya ya, disebut. lupa gua. Udah bukan bawahan seseorang. Udah bukan. Saya wirausaha aja sekarang, Pak. Makanya kita coba-coba bikin konten kan. Lu udah usaha. Lu apa lu ngapain, Bro? Ya ada lah usaha bokap, terus gue juga masih lawyering. Tapi bini mah nggak kerja ya? Masih kerja apa gimana? Ini gue masih kerja lah. Dia kebetulan perusahaannya bagus Kerja. banget. Jadi full WFH, terus nggak ada pengurangan, nggak ada pemotongan. Ya as usual aja. Malah ada penambahan buat pulsa sama internet. Oh, enak banget perusahaan kayak gitu. Iya makanya. Nggak semua ya sedikit lah perusahaan yang kayak perusahaan bini gue. Tapi nggak ini, karena beberapa orang kan teman-teman gue juga ada yang perusahaan WFH aja, tapi sistemnya rotasi kan. Oh ada Misalnya tuh, dia itu biasanya BUMN Pak. 50%, 20 apa kayak 2 minggu masuk, ntar 2 minggu kemudian roster yang lainnya yang masuk. Iya gitu. gantian tim yang lainnya kan. Itu biasanya BUMN sih setahu gue sama bank. Oh, iya ya. Ada Iya ininya. Bang. Ada tim A tim B-nya gitu kan. Iya. Iya benar. Gitu. Tapi serba salah sih. Sekarang juga lu mau komplain juga susah. Perusahaannya juga terdampak. Tapi ada aja sih perusahaan yang nggak terdampak tapi ngaku-ngaku terdampak biar bisa PHK-in karyawannya. Ada aja, Bro. Anjir. Iya. Karena sekarang ya sebenarnya menurut gue sih yang kalau corona gini yang terdampak tuh justru yang menengah ke bawah justru. Iya, apalagi yang dia harus tatap muka langsung kan. Iya. Tukang gorengan, F&B lah, restoran, kafe. Kafe parah bro, tutup kan. Nggak ada lagi yang nongkrong. Parah sih. Nongkrong takut. Ya cuma ya itulah, banyak aja mereka kan ide-idenya ya gini ya untungnya masih ada GrabFood, GoFood yang gitu kan ya menolong banget sih. Iya, tapi lu nggak mungkin kan GoFood vodka Pak. Iya sih. Nggak mungkin. Itu gua sampai di WhatsApp-in nama Ismaya Bottle Shop. Belilah minuman dari kami. Waduh ngeri banget. Ismaya sampai nge-WhatsApp berarti di-blast kan ini ke semua orang. Waduh, udah kesusahan juga. Ismaya gede loh kesusahan. Semua Tapi sih. yang keren itu, tahu nggak lo? Odading Mang Oleh. Nah ya, Wah, rasanya. Itu keren. Hanya gara-gara dia TikTok makanlah Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Iron Man. Viral orang-orang belajar marketing 4 tahun kalah sama dia loh. Iya. Handphone Advan-nya. Lu marketing ke US juga kalah sama Odading Mang Oleh, men. Kalah lu sama Odading Mang Oleh lu mau belajar studi marketing sampai ke Australia juga nggak bisa seviral itu. Iya kacau itu, lagi corona, orang di rumah aja. Pada rame ngebela-belain ke tokonya Odading Mang Oleh. Dan pertanyaan gue, dia nggak ada GoFood-nya itu si Odading Mang Oleh. Waduh, gawat. Gue denger ini ada berita di mana dari radio apa gue di Twitter itu ada orang dari Kalimantan bela-belain dateng loh. Antri. Wah gawat kan tuh. Ilmu marketing mana tuh, Pak? Dari Kalimantan coba. Gila. Ini masih di Bandung apa di Bogor sih? Bandung. Ke Bandung, buset, dari Kalimantan ke Bandung. Gila, lagi corona bela-belain. Iya, Pak, Odading kan ya itu kue bantal kan. Udah gitu doang gitu. Kenapa lu harus penasaran, men? Tapi ya itulah. Saya mau jadi Iron Man, Pak. Iya, berarti banyak orang yang jadi Iron Man. Anjay. Rasanya anjing banget. Rasanya anjing banget. Aduh. Gawat. Tapi gue dengan adanya corona sebenarnya gue ada sedikit ininya sih. Ada plus minusnya buat gue karena gue lagi baru kan kemarin gue lahiran malah lagi ininya corona cuy, bulan Mei kemarin. Lu lahiran kapan sih? April, Mei? Awal Mei.
Oh, Itu lagi lagi iya lagi itu marah. lagi marak-maraknya tuh bro, lagi takut-takutnya tuh orang. Iya, tapi ya apa apa good side of story-nya jadi karena lagi corona gitu kan jadi nggak banyak apa dari ini rumah sakitnya pun jadi apa rulesnya kan nggak boleh dikunjungin kan Mm-mm. ya jadi ya untungnya jadi nggak banyak jadi nggak kontaminasi banyak orang juga nggak ketemu Tapi orang lu cuma boleh boleh ngelihat apa? Boleh ngedampingin bini lu lahiran? nah tiap rumah sakit tuh kan punya aturannya masing-masing ya jadi ada teman-teman gue juga waktu lahiran yang di masa-masa corona gini ada yang nggak boleh ditemenin ada yang untungnya sih waktu gue sih rumah sakit gue nggak bolehin cuma cuma satu orang di gue waktu itu Oh, yang iniin lu ini masuk gue ke ruangan, ruang besar. ruangan Oh, dan setelah lahiran pun emang di kamarnya tuh cuma satu orang jadilah itu ya maksud gue ya itu jadinya apa ada berkahnya juga jadi kan apa ya lebih intim dan bini gue juga lebih istirahat karena gue dapet cerita dari cerita orang lahiran kan biasanya kecapean iya, tapi sering didatengin banyak orang iya, selamatin iya. Apalagi yang normal kan capek banget itu. ibunya belum pulih bener tapi kan harus kayak iniin banyak orang ini untungnya kan jadi waktu pas gue bini gue ya dapat istirahat cukup lah Iya, nggak terdistract lah, nggak keganggu. nggak Tapi banyak lu ada rapid test nggak sih? Atau swab test gitu sebelum lahiran bini lu atau lu? guanya nggak ada bini guanya tuh cuma apa rapid sama toraks atau waktu itu kalau nggak salah. Oh, terus karena bini lu negatif, udah lu nggak di rapid lagi. Enggak Oh, kalau cuma itu sih yang sekarang temen gua ada yang baru lahiran tuh kemarin tuh di swab coy. hmm, di swab ya sebelum lahiran Iya di swab, bininya di swab, terus lakinya di rapid. Biaya swabnya oh bayar sendiri, males banget kan? nah iya gue juga Iya oh, makanya. tapi sekarang kalau nggak tahu ya rumah sakit lain rumah sakit gue tuh sekarang di apa kalau setiap ke rumah sakit tuh ya jadi ada biaya tambahan coy Iya biaya APD jadi juga kita yang bayarin, APD APD dokter. Iya. APD dokter kita yang nanggung anjrit Makanya, padahal itu APD dia pakai seharian apa tiap ganti iya pasien ganti kan kita nggak tahu. dari pagi sampai sore kan kita nggak tahu dia pakai itu Makanya. Iya, gede masa kalau dia pakai, taruhlah dia 2 kali ganti, 2 APD, 2 masker. Tapi kan pasiennya ada berapa? 10, 20, tapi semuanya bayarin itu. Wah, culas nih rumah, iya rumah sakit kurang asem. kurang asik itu sih gue kan sekarang tiap bulan vaksin kan anak Hah? gue Oh iya, iya masih bayi. wah itu gue paling enak anjir bayarin APD lagi Tapi oke, teman-teman kita nggak tahu keadaan tentang APD di rumah sakit, jadi jangan dengarkan tentang kita. Kita nggak tahu apakah emang itu dokternya ganti tiap beda pasien, kita nggak tahu. Tapi ya pengalaman kami, gue juga kan bini gue lagi hamil, gue cek dokter mulu. iya tim lu Nge- sekarang oh iya kalau cek dokternya tuh ini apa gue bayarin APD-nya. Cuma tiap gue datang, gue perhatiin dokternya nggak pernah gantiin tuh APD. emang Jadi gue lihat apakah ini kita tanggung renteng ngebayarin APD-nya dia atau gimana sistemnya, gue juga nggak paham nih. Karena tiap gue masuk dia nggak pernah ganti APD dan gue tanya, dokter ganti nggak? Oh nggak, belum belum ganti gitu. Nah jadi kenapa gue harus bayarin ya? Itu menjadi tanda tanya sih sekarang. itu kayaknya setiap rumah sakit kayak gitu deh sekarang nggak tahu ya kalau menurut Gue 2 rumah sakit, dua-duanya gitu. tapi ini nggak jadi ngaruh nggak ke jadwal lu untuk apa cek dokter karena gue waktu itu kan udah bulan-bulan bulan-bulan terakhir sebelum bini gue lahiran tuh mulai marak tuh kan corona itu gue jadi susah banget apa dapet jadwal dokter sampai makanya gue pindah rumah sakit Oh, nggak tahu sekarang apakah nggak udah ada. mulai kendor apa gimana apa kayak jadi dulu tuh kan gue kalau nggak salah apa
setelah 4 minggu ketemu lagi atau 2 Ya. minggu ketemu. Ya. Nah waktu itu tuh gue sempet sampai berapa minggu nggak ketemu karena itu jadwal dokternya jadi berantakan apa gimana gitu, susah. Nggak tahu Kalau lu gue sih enggak sekarang. sih, enggak menemukan kesulitan itu. Cuma gue Ya, takut aja rame. Kalau siang tuh udah mulai rame kan rumah sakit. iya. Jadi gue selalu datang pagi. Ya orang-orang kan Sabtu Minggu kan males sekali bangun pagi ya. Jadi gue pagi aja. Lebih sepi sih pagi emang. Iya sih, sekarang justru malah takut kalau ke rumah sakit. Iya gue takut karena Oh, ramenya gitu. rumah sakit sih, gue kemarin ini gue sempet sakit lah, demam. Cuma demamnya karena emang sebelumnya dia ini apa mencret tipes. Buset. Sempet terus gue ke malam-malam tuh demam panas, badan panas. Gue ke emergensi, jadi kayak karena demam, jadi di rumah sakit tuh kayak punya 2 emergensi gitu. Jadi kalau khusus yang buat emergensi yang demam dan batuk dan segala macam, Oh, sama gejala COVID. ya mungkin yang satu lagi emergensi biasa. Yang gue kan nggak tahu kan, awalnya gue ke yang emergensi biasa ini sama istri gue kan karena demam gini, awalnya mereka nggak nerima, jangan ke sini, kamu harus gini karena demam gini Nah, gue kan udah dokter ditolak langsung sama rumah sakitnya apa emergensinya yang nolak? sama emergensinya, Oh, disuruh pindah ke emergensi yang sebelah, yang emergensi 2. iya. Makanya gue juga jadi takut kan, maksudnya Ya iyalah, masa lu kalau kayak datangin ke tempat orang yang terindikasi positif gitu? iya kan, bini gue udah nerangin, bilang, saya demam bukan karena gejala COVID kok dok, katanya sus ini gini, saya karena kemarin habis tifus, ini mungkin gejala setelah tifus ini malah jadi demam, pengen ngecek doang ini, tapi ini saya yakin bukan gejala COVID lah, lu nggak mau dan ya udah kita dengan itu ya udah kita kan sebenarnya malah jadi takut ya, malah jadi ke tempat kumpul orang yang banyak kena malah yang kayak yang Iya, lu datang ke orang yang gejala COVID gitu loh. Padahal iya. padahal ya Padahal gue bini lu tahu dokter, kadang-kadang bini lu juga tahu dia bukan karena gejala COVID. iya, sampai waktu pas sebelum mau pindah ke emergensi keduanya itu, bini gue mau ke toilet aja nggak boleh anjir. Alasannya? Maaf bu, toiletnya ini belum disterilin, mau di toilet di sebelah aja. Aduh, bener-bener ditolak. Oh, karena dia takut nyebarin ya? Ya maksud gue bagus sih, emang punya Ya, protokol pencegahan. gitu. Cuma kalau kayak gitu Iya. protokolnya serba salah, men. Lu nggak kena gejala COVID, lu malah dimasukin ke emergency yang gejala COVID, jadi COVID beneran lu, coy. Kita kan nggak tahu di dalamnya ada yang kena atau enggak. Nah itu makanya ya, maksudnya dari sisi rumah sakitnya sih benar ngejalanin protokol kalau orang demam harus ke sana gitu. Tapi Iya, kan ya, iya juga serba salah ya. Ya mereka serba salah. nggak sepenuhnya salah sih, cuma ya lu juga punya ketakutan ya. Kita punya ketakutan lah. Masa lu suruh gua ke tempat yang isinya orang-orang gejala COVID, ya serem juga. Nah itu gitu ya, maksud gue ya makanya gue juga ya jadi gara-gara ada COVID gini semua ribet deh. Iya, Jadi ribet. takut sakit sedikit aja tuh takut sebenarnya. Iya. Apalagi awal-awal, anjir tuh lucu banget awal-awal COVID. Maret, April kan, gue masih ngantor bro. Itu kalau ada yang batuk, semua orang ngelihat. Langsung auto suuzon anjir. Emang parah sih. Lu batuk dikit orang lihat, lu bersin orang lihat. Wah anjir, jahat banget nih manusia-manusia. Oh, itu lucu banget. Ya, emang COVID nih, gue nggak ngerti lagi sih. Maksudnya kayak gak selesai gitu, ini mau sampai kapan sih? Iya, harusnya kan, ya nggak tahu lah. Ini tapi pendapat gue pribadi harusnya kemarin tuh bener-bener tuh lu PSBB ketat, ya 2 bulan 3 bulan, jangan lu transisiin. Ya ini lu transisiin ya makin gede lagi, terus sekarang ya Jakarta ya khususnya. Lu PSBB, lu bilang lu rem mendadak. Ya percuma lah men, orang udah pada kena. Setengah sih sebenarnya gara-garanya juga. Orang kemarin gue lewat Tebet itu, buset orang nggak pakai masker, santai aja jalan-jalan lah gimana? Lah, jangan gitu. Gue waktu itu karena pokoknya waktu masih yang PSBB transisi itulah. Kan gue emang waktu itu jadi selama COVID ini kan sebenarnya kan gue juga jadi susah ya kalau mau beli alat-alat buat bayi segala macem. Iya. Jadi ini karena COVID ini kayak kebanyakan tuh untungnya kan karena gue ini cucu yang keempat ya dari bini gue, jadi kayak banyak
barang-barang turunan lah dari Iya, kakak-kakaknya. Cuma kan ada some essential thing kan tetap harus beli kan. iya, nggak semua Jadi lah beli bisa turunan. kadang-kadang harus beli online atau kadang-kadang terpaksa keluar gitu. Gue ke mall ke Pondok Indah Mall ya. Itu rame dong orang, Iya Pak, rame, mall rame Pak, makanya. rame Her banget. Udah kayak bukan apa-apa. Gue bilang, iya, heran gue juga kemarin ke Supermall Karawaci. Rame banget men. Terus ada bawa bapak sama satu keluarga lah bawa anak kecil dua gitu, anak kecil baru bisa jalan. Anak kecilnya nggak pakai masker men, bapaknya pakai masker. Aduh, heran gua, heran gua. gue juga ngelihat itu di film tuh Iya. waktu itu anak kecil yang kayak baru sebulan baru lahir dibawa keluar, anjir gue aja nggak berani loh Iya, bawa anak aduh. keluar rumah. Tapi memang sebenarnya harus dibawa keluar bayi, setahu gue biar biar imunnya kuat kan. Cuma kan nggak ke mall juga kan. Di komplek kayak lu Iya, keliling-keliling dia gimana bisa sih? jalan-jalan sih di komplek pakai stroller, nggak susah kan, Iya, nggak perlu makanya. dibawa sampai ke mall gitu. Iya terus ya inilah PSBB ketat terus manusia-manusianya juga kayak begini ya gimana men nggak ada gunanya juga. Gue juga sekarang takut keluar. Gue pokoknya kalau kalau nggak perlu keluar gue nggak mau keluar. Tapi kan nggak semua orang kayak gue gitu loh. Jadi gue yang mencegah orang-orang yang nggak kayak gue jadi membahayakan gue dan orang lain kan. Tapi Ya. jujur gue sampai sempat mikir sampai di titik jenuh kayak anjir orang juga udah nggak peduli, ngapain gue harus peduli gitu. Ya, tapi kalau lu nggak peduli lu mati men. Baru punya anak jangan dong. Nanti lu kena COVID Enggak, liwat enggak lagi lu. maksud gue nggak peduli kayak PSBB gitu tetap keluar keluar gitu kayak anjir orang-orang pada keluar gue kenapa gue juga Iya. maksudnya jadi makin lama gitu loh Iya, kayak jadi gue nggak ada kayak gini. gunanya kan. Lu ngerem orang nggak ada Iya, yang ngerem. iya. Anjir, gara-gara orang lah. Maksudnya gue udah stay di rumah nih, tapi orang lain masih keluar. Iya. Terus anjing buat apa gue dari kemarin stay di rumah? Ya, Mending gue ikut keluar aja kayak iya. mereka gitu. Tapi kan bahaya, Pak. Udah capek gue bilang kayak gini. Sampai di titik dimana kayak anjir sampai gue sering loh kadang-kadang kayak nontonin nggak ada kerjaan nontonin kayak di YouTube gitu-gitu. Ini tuh konspirasi lah, ini tuh Iya, bohong iya, lah. iya. Hoax. Sebenarnya nggak semenyeramkan itulah gitu. Tapi enggak lah, gua lebih baik mencegah gua daripada mengobati. Belum Tapi siap gue gua diisolasi di rumah sakit, nggak mau gua. iya gue juga. Tapi gue benar-benar sebel sih waktu COVID ini. Karena aduh Iya. tempatan banyak yang ini kayak gue baru punya anak juga jadinya di rumah. Jadi nggak ya itu nggak bisa ajak jalan yang kan kata lu emang harus keluar kan anak kecil apalagi Mm-mm. biar tuh nggak kagetan nantinya gedenya nggak takut sama nggak kan gue jadi nggak anak gue paling ketemu keluarga inti doang belum pernah ketemu orang yang kayak gini jadi nggak pernah rame-rame gitu jadi takutnya kan nanti giliran Takut. udah selesai semua kaget ketemu Iya. orang banyak gitu-gitu yang gitu. Iya. Kan nggak ada adaptasinya gitu. Ya tapi ya nggak mungkin lu bawa keluar juga, men. Ya, ini musibah, iya kan? Nggak bisa lu bawa keluar juga ngeri, coy. Anak bayi lu bawa keluar. Iya. Yang kasihan sih adik gue tuh gara-gara corona itu kemarin wisudanya online anjay. Adik lu masih di Australia apa udah pulang? Bukan adik gue yang satu lagi. Oh, adik gue yang itu udah balik. Cuma adik gue yang paling kecil kan kemarin baru kelar nih kuliahnya. Heeh. Wisudanya online. Nah, Nggak berasa wisuda ya, online. udah wisuda online. Terus ya waktu itu dia bilang dia sidangnya apa gimana waktu itu juga online ya. Anjir ya. Ya, tapi enak lah sidang Agak, sidang online mah enak. iya maksudnya Tekanannya nggak sebesar tekanan kita agak sidang biasa, coy. kagak ada ininya banget ya, kagak ada tantangannya banget tuh. Gregetnya nggak dapet deh, di santai aja di Iya. lewat komputer. Lulus aja. Komputer lewat laptop. Aduh, jadul banget bahasa gue tua banget. Aduh. Coba Tapi kita kalau kita menurut perkiraan lu ini kapan bakal berakhir? wah kalau gue bilang sini bisa sampai tengah tahun depan ya. Iya, Iya, soalnya gimana lu kapan sih katanya vaksinnya bisa produksi Januari ya? Oh, seingat gue, akhir tahun katanya. gue baca berita tuh ya kalau nggak akhir tahun Januari kan baru bisa produksi. Nah, habis produksi kan dia mau distribusi. Distribusinya berapa lama? Terus kan nggak bisa semua orang kan yang lansia kan nggak bisa nerima vaksin sama yang di bawah umur berapa gitu nggak bisa vaksin. Berarti kan hanya gap umur tertentu kan yang bisa vaksin. Berarti kan ada sisa orang-orang yang nggak divaksin gitu loh. Iya
tetap berbahaya juga menurut gue. Jadi ini bakal lama coy. Jadi ya sebenarnya lambat laun ya pasti ya, akhir tahun orang-orang akan live with COVID, akan menjadi new normal beneran. Lu akan menjadi udah lumrah, jadi kayak kena batuk, kena COVID kayak oh kamu COVID, udah kayak lu kena flu aja gitu jadinya. Iya, tapi bener loh. Karena mungkin nggak tahu ya, karena kelamaan ya kali ya. Ini udah di rumah gitu. Kadang-kadang kayak bokap gua atau kayak sampai bini gua juga udah kadang-kadang kayak udah apa menurun gitu level ketakutannya kayak Iya jadi dulu awal-awal bini gua parnoan banget cuy, sekarang kayak anjir udahlah gitu kayak apa ya, kayak lebih lebih udahlah pasrah gitu kan. eh, kayak udah Itu jenuh gitu loh. iya jenuh which is Dulu itu bahaya sebenarnya, tapi ya gimana, manusiawi sih. Udah kok manusiawi. kelamaan ya udah gimana, udah jenuh, udah bodo amat gitu jadinya kan. Iya dulu, jadi dulu yang contoh kecil aja kadang-kadang nih kalau dulu tuh kayak gue kayak keluar gitu ke Indomaret gitu ke Alfamart gitu, Hmm. pulang gue harus mandi gitu. Padahal Nah cuma sama sebentar. sama gue juga, pokoknya gue keluar sebentar gue mandi, pulangnya mandi. Nah, tapi sekarang kayak jadi lebih loosen up gitu, kayak kadang-kadang kayak cuma Indomaret bentar, udahlah ganti baju aja cuci tangan gitu, yang apa contoh-contoh kecil yang kayak udah kerasa gitu mulai jenuh. Nah, bokap gue gitu karena dulu masih takut sekarang kayak udah kan keluar kayak cuma ke situ sebentar ganti baju doang pulang. Wih, tapi jangan lah Ya, bro, jangan lah, tetap mandi lah bro, bahaya bro, lu nggak tahu ada di rambut atau di baju lu bro. ya maksud gua itulah apa kayak kebiasaan-kebiasaan kecil yang udah mulai Memudar ya, udah mulai nggak takut gitu. memudar gitu. Jadi itu yang gua alamin kadang-kadang. Padahal gua di rumah juga ada baby kan. Iya itu ya, kalau lu punya baby sama lu punya orang tua yang udah lansia gitu, itu jadi lu mungkin nggak apa-apa, tapi takutnya lu Ya, jadi carrier ke menularkan mereka ke mereka kan. gimana bro udah 6 bulan 7 bulan Kalau udah menurut gue mulai. dari Maret ya kita ya di Jakarta ya. Iya, dari Maret. Kalau di daerah tuh ada yang dari Maret tuh belum heboh. Di daerah itu kayak di Batam, kan keluarga gue di Batam. Itu hebohnya baru Mei. Jadi Banget ya. iya, jadi kita kita udah heboh, mereka baru heboh Mei. Bahkan mereka sampai Juni Juli itu positif per harinya itu masih 0,0000 gitu. Hmm. Sampai Agustus lah positifnya 1,2 itu pun pendatang kayak orang Jakarta datang ke Batam, orang Surabaya datang ke Batam. Baru terdeteksi COVID. Jadi yang COVID yang positif 1 2 orang. Tapi per sekarang Batam per akhir Agustus itu yang positif COVID itu 20 30, bahkan kemarin sempat 50 orang positif men. Bisa Iya, cepet ya. sampai rumah sakit yang dibangun pemerintah khusus untuk COVID pun udah penuh. Udah sampai ke puskesmas penuh kena yang positif. Apa karena yang positif COVID. Mm-mm. Jadi di daerah itu ada beberapa daerah yang baru hot-hotnya nih COVID. Sedangkan kita udah dari Maret kan? Iya, Gitu. itu Jadi dari Maret. Nah iya, makanya di lama nih, Bro. daerah Aduh. Ya inilah salah satu pengaruh COVID juga. Gua bikin podcast coba. Gila gak lo? oh iya kan, lu kalau nggak ada keadaan gini, mimpi kita kayak gini nggak jadi kenyataan bro. Gak jadi kenyataan, men. Asli. Ini semua tekanan. Karena COVID. Bukan seperti yang lu bilang dari awal kan, memberikan opportunity baru kan. Betul. Ada yang bilang ada opportunity baru. Betul. Berarti iya ya. Jeleknya COVID adalah banyak masalah ekonomi, banyak yang di PHK, tapi positifnya banyak yang menemukan opportunity baru ya. Dan orang jadi kreatif. Iya, kreatif. Iya, banyak orang jadi kreatif. Semua artis yang nggak punya YouTube sekarang punya YouTube. Iya. Gila, sekarang orang artis-artis punya YouTube semua sekarang. Iya, sekarang band yang nggak punya YouTube bikin YouTube. Anak band bikin YouTube masing-masing. Buset. Gue bilang sampai heran gue, buset nih band ini punya YouTube sekarang gitu. Personilnya punya YouTube sendiri. Iya, personilnya punya YouTube sendiri. Wah gila. Dan ternyata banyak YouTuber yang lu nggak pernah lihat, tapi viewer dia jutaan bro. Dia kayak punya komunitas dia sendiri gitu. Dan gue baru memperhatikan itu sekarang gara-gara COVID. Iya. Itulah.
Filosofi. pros and cons of COVID-19. Anjay. Anjay, ya Nggak boleh ngomong anjay. Aduh, jangan. Tapi itu kan cuma surat katanya. Anjay kan Oh, iya. bisa memuji. Oh iya Yang sih, penting jangan bener. menghina. Bener. Anjay lu nggak boleh, tapi anjay. Nggak boleh. Itu boleh. Anjay. Itu aneh loh, ini ada aja ya itu. Itu kasar anjay ya. Itu kasar, nggak boleh. Nggak boleh kalau itu ya. Nggak boleh tuh. Gila keren banget lu, anjay. Itu kayaknya boleh. Nah, itu boleh. Tapi itu sekarang lu berarti orang ganti jadi anjim. Anjim. Iya, di sosial media gue liat bikin semua jadi anjim. Waduh, ini apalagi nih anjim nih. Memang ya, netizen ini kreatif semua. Lu masih di klinik? Masih. Nungguin dia sampai jam 12. Buset. Kalau gitu kita sudahi dulu podcast ini ya. Ya. Teman-teman, ini podcast pertama saya. Adapun kekurangannya mohon maaf. Ya. Namanya juga nyoba-nyoba ya. Namanya juga nyoba-nyoba. Ya, tapi... Narasumbernya juga nggak kompeten, mohon maaf. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya juga berkreasi itu kan nggak ada aturannya. Tetap berkreasi. Ada yang nggak suka, ada yang suka, itu wajar. Ya nggak, bro? Betul. Ya, tinggal punya selera masing-masing lah orang. Tapi yang paling penting itu motivasi. Kalau udah ada motivasinya bisa. Itu 2016, gila 2020 Pak. Udah 4 tahun kita kenal. 4 tahun. Lu aja butuh 4 tahun untuk mendapatkan motivasi itu kan? Iya, gila ya anjay. Butuh 4 tahun loh untuk mendapatkan motivasi itu. Aduh, gawat. Aduh, yaudah lah Pak, coba gue mau ngedit ini dulu. Ntar gue kabarin kalau udah gue upload ya. Siap. Thank you ya. Ya. Thank you banget. Nanti kita bikin podcast lain. Iya. Mudah-mudahan kelar di pandemi. Iya, mudah-mudahan kayak sebulan 2 bulan ntar ada yang nge-DM gue mau endorse. Makanya gue bilang, yang penting sekarang niat aja dah dan motivasi. Motivasi nomor 1 tetap. Motivasi itu gak bisa dihilangkan dari rumus itu. Iya, gak bisa dihilangkan. Aduh. Ya wes, thank you bro. Siap. Bye bro, thank you bro. Yo, thank you bro. Yo.